menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Pagi Jemaat Tuhan, kembali kita di sapaan teduh pagi ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan telah anugerahkan kami kehidupan di hari yang baru,
sehingga kami percaya bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan juga akan menjadi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan perkenankan kami dalam kerinduan untuk diberkati dalam firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, segenap kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita mengawali kehidupan kita sepanjang hari ini di Hosea pasal 14 ayat 3, tapi kami akan membaca mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sering kita mendengar kata ini, bertobat itu adalah berubah dalam kehidupan 180 derajat. Tapi ada satu hal yang penting ketika berbicara bertobat itu adalah perubahan. Tapi sebenarnya kita juga akan belajar bertobat itu adalah pengakuan yang jujur. Mengakui kesalahan, mengakui ketidakberdayaan, dan mengakui keberdosaan. Sehingga ini yang mengingatkan kita pada perikop ayat 2 dan ayat 3 pada renungan kita. Bertobatlah sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Firman Tuhan melalui Hosea kepada umatnya untuk bertobat diawali dengan seruan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengakui bahwa Asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang mereka hadapi. Karena bicara soal kekuatan bangsa apapun tidak sanggup untuk mengampuni dan memulihkan bangsa Israel. Sehingga hanya satu, mereka harus mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu adalah bukti bahwa mereka mengakui bahwa Allah yang menghapus dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Dan ini yang kita mau renungkan, pertobatan itu bukan hanya sebuah kata-kata atau sebuah bagian ketika kita hidup di dalam kehidupan yang baru, sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru, sebagai anak-anak Kristus. Tapi kita harus memaknai bahwa pertobatan itu adalah satu hal yang dikhususkan bagi kita untuk mengalami semua kemurahan Tuhan ketika kita menyesali segala perbuatan kita yang tidak menyenangkan dan tidak membuat kita damai sejahtera. Karena pertobatan itu bukan sebuah hal yang mudah, tapi pertobatan itu punya proses. Sehingga umat Israel diingatkan supaya engkau mendapat yang baik, supaya engkau boleh memberi persembahan pengakuan kembali, maka hendaklah engkau bertobat. Sehingga hal yang baik itu tentunya akan terjadi ketika kita juga mengalami proses pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan dengan gambaran hari ini bertobat, besok ulang lagi. Hari ini mengaku salah, besok catat lagi. Mengulang lagi kesalahan yang sama. Tapi pertobatan adalah satu hal yang memulihkan kita, satu hal yang membawa kita untuk melihat yang sudah berlalu itu dalam kehidupan kita tidak benar lagi menjadi identitas kita yang sesungguhnya karena Kristus. Saudara, di tengah-tengah kesulitan
di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, ketika banyak penderitaan, ragam sakit penyakit, banyak penyakit yang kronis, yang tidak ada sampai sekarang obat yang tepat dan mujarab. Mungkin kita bicara soal ini kenapa terjadi? Apakah ini karena dosa? Apakah ini karena begini? Karena aku melakukan ini. Tapi satu hal yang mengingatkan kita, dalam setiap penderitaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Setiap hal yang tidak seperti yang kita harap, pengharapan kita sesungguhnya tetap kepada Kristus, maka kita akan menemukan yang semua yang kita harapkan itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga mari jalani kehidupan kita dengan pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang sesungguhnya. Setiap hari kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dan tidak melakukannya lagi, karena Tuhan mengasihi orang yang jujur akan kehidupannya yang sesungguhnya. Tuhan mengasihi saudara dan memberi hamba kekuatan, memberi hamba juga keyakinan bahwa Tuhan memberikan kita senantiasa kuasa kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga kami boleh merasakan ajakan pertobatan itu adalah bukti kasih Tuhan buat kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami mengimaninya setiap hari, sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan bagi Allah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan di BKP Cisalak. Berkati pendeta hamba Tuhan, berkati pertua diaken emeritus, dan seluruh pengurus kategorial, guru sekolah minggu dan jemaat-Mu. Biarlah mereka tetap menikmati kebaikan Tuhan. Kami sehati sepikir menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami senantiasa. Kiranya kasih Tuhan juga memenuhi kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan di tengah-tengah majelis Runggul Cisalak. Kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di Kalasis, Jakarta, Kalimantan. Kiranya Tuhan juga yang menopang kehidupan jemaat Tuhan di Samarinda. Dan dimanapun saat ini punya pergumulan-pergumulan khusus. Kami tahu dalam firman-Mu, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang mengasihi kami. Berkati juga BPMK, BPMR, Sekelasis Jakarta, Kalimantan. Inilah doa kami. Kami juga percaya Tuhan, Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa isolasi mandiri, baik di rumah dan di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Berkati mereka, hiburkan mereka, dan pulihkan mereka, sehingga mereka menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami percaya dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur dan terus meyakini bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kami. Amin.